Halo guys, sebelum lanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Sri Herawati, program studi Ilmu Pemerintahan semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herawati, program studi Ilmu Pemerintahan semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan nasional, di mana pada pembahasan kali ini yaitu kekuasaan presiden dalam pemerintahan dengan pembentukan kabinet. Yang pertama, kekuasaan presiden dalam pemerintahan atau pembentukan kabinet, dan yang kedua, presiden memegang kekuasaan eksekutif. Eksekutif atau eksekutif sendiri dalam bahasa Inggris berasal dari kata bahasa Latin yaitu exequi, yang berarti to follow out and carry out, yang dapat diartikan melaksanakan atau melakukan. Setiap negara di dunia selalu memiliki kekuasaan eksekutif yang bersifat nasional. Duncan Watts, Dictionary of American Government and Politics. Eksekutif ini menurut C.F. Strong dibedakan menjadi dua, yaitu eksekutif dalam artian luas dan eksekutif dalam artian sempit. Nah, dalam artian luas, eksekutif terdiri dari seluruh struktur kementerian, pelayanan publik, kepolisian, hingga militer. Dan yang kedua, eksekutif dalam artian sempit. Nah, eksekutif dalam artian sempit berarti pemimpin tertinggi yaitu eksekutif. Selanjutnya, 3 fungsi utama eksekutif. Eksekutif memiliki 3 fungsi. Yang pertama, kekuasaan eksekutif melakukan tugas membuat konsepsi. Yang kedua, kekuasaan eksekutif melakukan implementasi. Dan yang ketiga, kekuasaan eksekutif melakukan fungsi koordinasi. Nah, kekuasaan eksekutif melakukan tugas membuat konsepsi, yaitu setiap kebijakan yang dibuat eksekutif harus dielaborasi sedemikian rupa agar realistis atau agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di masyarakat dan secara politik dapat diterima. Nah, kekuasaan eksekutif melakukan implementasi di mana setiap kebijakan harus dipastikan dilaksanakan secara baik dengan menunjuk dan mensupervisi birokrasi yang mampu untuk melaksanakan tugas melaksanakan kebijakan tersebut. Dan fungsi yang terakhir yaitu kekuasaan eksekutif melakukan fungsi koordinasi. Koordinasi dilakukan agar pelaksanaan kebijakan dan antar kebijakan sendiri agar berjalan harmoni serta tidak ada yang bertentangan. Nah, selanjutnya kekuasaan presiden membentuk kabinet. Presiden hasil pemilu berkarakter zero sum, di mana pemenang pemilihan mendapatkan semua kekuasaan sehingga dapat langsung memulai pemerintahannya tanpa harus mempertimbangkan kekuasaan politik lain. Yang kedua, presiden bisa menentukan koalisi melalui kabinetnya. Nah, selanjutnya presiden dibantu oleh kelompok kerja yang dikenal dengan nama kabinet. Council atau kementerian di Amerika Serikat dikenal dengan nama administration yang terdiri dari para sekretaris. Kekuasaan presiden dalam melakukan pengangkatan anggota kabinetnya atau appointment power secara prinsip digunakan untuk mendapatkan kekuasaan kebijakan ataupun mendapatkan dukungan politik. Appointment power sendiri membuat presiden memiliki tawar yang tinggi
yang dapat digunakan untuk membangun koalisi. Kabinet reshuffle juga dilakukan Presiden untuk memperluas koalisi. Gal Lordon mengatakan bahwa kabinet reshuffle adalah sebuah strategi yang eksplisit dalam proses tawar-menawar. Kekuasaan Presiden di Indonesia dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri diatur pada pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Selanjutnya, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Presiden ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Nah, kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, selanjutnya Menteri dan Pemerintahan. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi urusan luar negeri dan dalam negeri serta dalam pertahanan. Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Nah, selanjutnya Menteri dan Pemerintahan. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya. Kabinet-kabinet yang ada di Indonesia dapat dibubarkan oleh Presiden dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali kementerian yang menanggulangi urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Urusan perencanaan, pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda olahraga, dan lain sebagainya. Kewenangan Presiden dan fungsi serta menterinya. Sebagai Kepala Negara. Sebagai Kepala Negara, Presiden berwenang dalam memegang kekuasaan yang tertinggi atas TNI, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan cara lain, membuat perjanjian internasional lainnya, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, memberi garansi rehabilitasi, memberi amnesti dan abolisi, memberi gelar tanda jasa dan lain tanpa kehormatan. Apatan sedih? Dia tuh lampu mampai. Iya. Dewi.
Ini betul lampumu. Kemudian presiden berwenang sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Kedua, mengajukan rancangan undang-undang. Ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Empat, membentuk suatu dewan pertimbangan presiden. Lima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Dan enam, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR. Ketujuh, menetapkan peraturan pemerintah, mengajukan rancangan undang-undang APBN, meresmikan keanggotaan BPK. 10, menetapkan hakim agung. 11, mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Dan ke-12, mengajukan 3 orang nama hakim konstitusi. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, yang kedua, Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Yang pertama, Kementerian merancang pembangunan nasional. Yang kedua, Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Ketiga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kelima, Kementerian Pariwisata. Keenam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketujuh, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan 8, Kementerian Sekretariat Negara. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi pemerintahan nasional yang mencakup kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.